Oke, halo semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Abraham Leo Konstantinus Nusilaki. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 21B1. Hari ini saya akan membuat video tentang sebuah proyek dari mata kuliah pemrograman visual desktop, di mana proyek kali ini kami sudah diberikan sebuah framework dan source code dari Pak Hasan sendiri, sehingga kita hanya mencoba untuk menginstalasi aplikasi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama pastinya Visual Code, nantinya digunakan untuk pengecekan dan beberapa sedikit penggantian source code-nya untuk password dan ID, lalu MongoDB sebagai database-nya nanti, lalu IIS ya, seperti untuk localhost-nya nanti berjalannya lewat IIS, Internet Information System bawaan langsung dari Windows, lalu SMSS, SQL Management Server, punya Windows juga, untuk menjalankan database-nya. Dan yang paling terakhir adalah Talent Report untuk mendesain report, untuk program reportnya. Nah, kebetulan project saya sendiri sudah selesai, tapi saya akan sedikit menjelaskan dari awal bagaimana untuk proses instalasi. Mungkin saya tidak bisa jelaskan karena itu memakan waktu yang cukup lama. Saya hanya sedikit memberi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk konfigurasi. Yang pertama itu kita buka, kalau dari source code yang diberikan oleh Pak Hasan, modelnya seperti ini 02 sampel ini. Nah, ini di dalam folder ini ada folder yang namanya web sample. Web sample ini ada dua configuration source code, namanya upsetting dan connection. Itu kita buka bisa menggunakan Sublime Text, bisa VS Code, bisa Notepad Plus juga bisa. Yang penting intinya bisa membuka, lalu kita ganti sesuai dengan project yang ingin kita bikin. Dari awal, mungkin dari video dari tugasan pertama, saya itu punya project inventory gudang. Nah, jadi bagaimana saya men-setting semua ini agar sama nantinya, untuk di SMS-nya, nanti pun terakhir di Telerik report-nya itu, ini semua connection string ini, semua upsetting ini harus sama. Nah, yang pertama itu kita ganti dulu. Nah, karena kita install dulu yang pertama pastinya MongoDB, lalu SMSS sama IIS. Nah, ini karena sudah diinstal bentukannya seperti ini, lalu kita install dan segala macam. Dan di sini saya membuat sebuah database, yaitu inventory, terdiri dari dua pastinya, out dan data. Nantinya terpisah, out lebih banyak digunakan untuk sistem, sementara data itu nantinya untuk menyimpan data yang kita input dari websitenya, akan disimpan di situ. Nah, di sini ada data source, ini menyesuaikan dengan SQL Express. Kalau kita buka SMS saya, kita coba disconnect, lalu kita coba connect. Nah, di sini saya menggunakan desktop, dan nama desktop saya, lalu SQL/SQL Express. Nah, ini kita masukkan ID dan passwordnya. Nah, ID dan password ini kalau saya ID ASA, lalu passwordnya saya adalah BMLEO19. Ini yang saya gunakan untuk mengakses Microsoft SQL servernya, SMS-nya. Nah, lalu di bawah sini ini semua kita ganti SQL Express. Lalu di sini kita katalog ini ganti menjadi inventory, menjadi underscore data, dan ini kan template awalnya itu underscore data underscore out. Nah, ini kita ganti, sebelum underscore ini kita ganti ke dalam project, karena saya mau membuat projectnya inventory, jadi inventory data, inventory underscore out, dan inventory underscore out.
yang tadi sudah saya jelaskan, user dan ID di sini harus diganti juga sesuai dengan ID password tadi SMS-nya. Lalu ini, nanti ini tentunya untuk mengkoneksikan ke MongoDB. Di sini diisi nama project juga, inventory gudang. Nah, lalu kita ke app setting. Nah, localhost-nya kita pastikan dari awal kita mau menggunakan berapa. Kebetulan saya menggunakan 8899. Lalu nama projectnya tadi inventory gudang. Saya punya server namanya server inventory gudang. Name-nya aplikasi inventory gudang. Lalu company karena keharusan ketentuan dari videonya, jadi saya membuat Abraham Leo 3121 10030. Nantinya akan muncul di sini ya, gitu. Lalu ke bawahnya sih hanya mengikuti template, jadi tidak ada yang diganti lagi. Sampai sini aja saya. Sebenarnya yang perlu diganti hanya ini dan ini, project ID dan app name. Sisanya diganti sebenarnya tidak masalah, cuman saya ingin mengkustomisasi supaya project ini lebih relate dengan saya begitu. Jadi agak saya ganti-ganti banyak. Kemudian kalau kita buka MongoDB-nya, kita ke inventory gudang, lalu ke configuration. Nah, ini juga harus kita sesuaikan, kita perhatikan lagi. Biasanya kalau template awal itu ini namanya masih project name atau apa gitu. Nah, itu kita ganti jadi inventory gudang. Ini kita sesuaikan lagi dengan codingan yang tadi. Yang pertama, company copyright ini nanti akan muncul di bawah project, bagian bawah. Lalu company logo nanti untuk di bagian sini. Nah, ini dan ini itu harus setting, bisa disetting dari sini, tapi kalau nggak salah ini saya setting di dalam di website ini sampai PDN. Lalu lokalhost juga penting, jangan sampai ada yang masih beda gitu, jadinya malah nggak koneksi satu sama lain nanti jadinya. Oke. Itu yang harus diperhatikan. Lalu dari saya sendiri yang pasti kita harus membuat sebuah website baru, lalu disetting, disesuaikan alamatnya ke arah mana, karena saya ini ke folder kuliah saya, akhirnya saya masukkan ke folder kuliah. Lalu jangan lupa browse, maksudnya pindingsnya ke kemana gitu, kita menunjuknya ke arah mana, ngarahnya ke port mana. Nah, ini harus sama yang tadi di codingan, di MongoDB itu harus sama semua. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian, otomatis sulit untuk jalan. SSMS-nya juga begitu, di database ini segala macam kita harus semuanya harus terkoneksi dengan baik. Nah, ini kita buka di database. Sebentar, agak not responding. Nah, intinya harus diperhatikan tadi, jangan sampai jangan sampai edit, harus tadi edit top 200 row. Kita lihat di sini. Nah, saya yang diubah itu di row nomor 7 ini. Nah, ini diganti, disesuaikan dengan tadi binding di IIS dan juga di codingan deh, VS Code. Lalu kita buka tabel klien di sini. Nah, ini disesuaikan tadi dengan nama project ini yang kita ganti di sama row nomor 7. Nah, ini client ID itu berarti tadi nama projectnya, project ID yaitu inventory gudang. Nah, lalu client name-nya aplikasi inventory gudang, berarti mengikuti ini tadi app name-nya begitu. Jadi
jangan sampai ada yang berbeda. Kalau misalkan berbeda, otomatis tadi tidak akan berjalan dengan baik app-nya. Oke, jika sudah selesai instalasi, konfigurasi, nah saya coba login dulu. Oke, kita mulai dari diri saja, kita arahkan terus. Nah, dia akan loading seperti ini dan akan langsung mengarahkan kita ke website. Harusnya ini posisinya logout, jadi karena masih ke login belum selesai, sudah harus sampai login dulu, kalau enggak ntar mulainya gitu. Oke, kita ulang lagi ya biar terlihat dengan baik bagaimana sebenarnya jika kita langsung memencet release. Nah, hasilnya akan seperti ini seharusnya. Ini adalah tampilan awal yang sudah saya setting, yang sudah saya konfigurasi. Saya pun sudah membuat akun sendiri. Ini saya masuk dulu. For your information, username dan password ini bukan username yang ada di codingan connection ini, bukan juga yang ada di mana tadi, yang di sini itu berbeda, atau yang di sebelum kita login ke SSMS itu dua hal yang berbeda ya. Yang ada di sini itu nanti koneksinya ke sini, ke SSMS, bukan ke sini. Bisa kalau misalnya mau ID passwordnya sama silahkan bisa, tapi codingan yang ada di sini itu bukan berarti yang kita pakai di sini, yang kita pakai untuk login di ini. Nah, waktu awal itu karena Pak Hasan sudah membuat akun, jadi kita login dengan akunnya Pak Hasan dulu, baru bisa bikin akun baru. Nah, akhirnya saya masuk lewat akunnya Pak Hasan, buat akun baru. Inilah akun saya yang sudah saya buat. Inilah tampilan awalnya, aplikasi saya yang ingin saya buat. Nah, ini sudah banyak dikonfigurasi. Kalau misalnya kita lihat di sini, saya sudah mengganti di sini juga udah mulai jadi ganti, disesuaikan lagi tadi sama yang di sini di setting, disesuaikan. Sebenarnya kalau misalkan dari awal sudah disesuaikan, otomatis ininya akan berubah sendiri. Tapi karena ini saya agak sedikit loncat-loncat, jadi seperti company logo, favicon, dan company logo dan favicon ini saya konfigurasinya setelah saya punya akun sendiri begitu. Nah, ini adalah konfigurasi awalnya. Nah, yang saya ingin bermain di sini adalah di sini inventory gudang. Nah, ini adalah menu-menu yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu ini ada juga menu latihan waktu awal-awal, waktu pertemuan 12. Pak Hasan minta ditunjukkan, jadi saya coba tunjukkan. Ya, seperti ini. Belum ada datanya karena saya juga tidak memasukkan data ke sini. Ini sesuai dengan PPT ya, teman. Oke. Nah, kita yang pertama adalah saya ingin menunjukkan dulu bagaimana, anggap ini adalah akun master awal, akun yang diberikan oleh dosen Pak Hasan sendiri. Nah, saya itu ingin mencontohkan bagaimana kita membuat sebuah akun teman-teman bisa identity. Nah, di sini ini adalah akun Pak Hasan yang pertama kali yang dibuat oleh Pak Hasan. Nah, ini adalah akun saya yang kedua, ini akun saya yang pertama, dan ini akun yang kedua. Ini tidak saya pakai, hanya yang ini saja. Nah, kalau kita mau membuat akun, kita harus ke sini. Jadi kita buat baru di sini. Misalkan user ID-nya ini nanti yang akan kita pakai untuk login, misalkan lalu role ID-nya di sini ada IT dev dan staf gudang, tapi yang saya pakai di sini adalah admin. Langsung diketikkan saja. Oke, company-nya ini Google User Department, gak usah, statusnya kita hapuskan. Oke, udah. Nah, akun itu nantinya bisa kita pakai untuk login. Misalnya kita logout lagi, kita login ulang. Nah, ini hanya mencoba aja ya, tapi karena saya mau gunakan akun saya yang asli, nanti saya akan logout lagi.
Nah, untuk passwordnya tadi kan kita hanya setting username aja, passwordnya itu masih default. Yaudah kita tinggal ketikkan aja password semua huruf kecil, password. Nah, ini adalah tampilan awal kalau misalkan kita baru bikin akun. Ini kita yes allow saja. Nah, ini adalah jadinya kayak begini. Ini kenapa hanya sedikit, karena belum disetting dari dua akun master tadi, punya saya dan punya Pak Hasan gitu. Kalau misalkan mau disetting bisa nanti lewat dua akun tersebut, nggak bisa dari sini langsung karena dia terbatas permissionnya. Karena nggak bisa, akhirnya saya masuk lewat akun saya yang lama. Oke, balik lagi ke akun yang lama. Kurang. Oke. Nah, ini adalah akun saya yang utama. Tadi saya sudah menunjukkan bagaimana caranya dia supaya bisa bikin akun baru. Nah, untuk mengeditnya, bagaimana dia bisa mengakses semuanya itu di sini di administration tool, lalu app management, kembali lagi ke user identity. Nah, udah muncul kan seperti yang tadi. Ini bisa kita tambahin jadi role. Administrator yang penting karena dia fungsinya untuk jalan yang bisa mengakses save. Developernya, administrator dan developer yang kita kurang, harus masuk ya, karena ini dia untuk bagaimana dia bisa mengedit atau menyeting, membuat menu baru dan segala macam, itu diperlukan. Lalu ke user manager, setup user management. Nah itu udah bisa tadi. Nah, ini adalah role-nya, role manajemen. Jadi hanya ada 3 role di aplikasi ini: admin, IT dev, dan staff gudang. Kalau misalkan kita ingin mendevelop sesuatu, membuat menu baru dan segala macam, role ID-nya di app ini, khusus di app ini harus menggunakan admin. Kenapa? Karena pertama ini memang settingan awal dari Pak Hasan dan saya tidak mengubahnya sama sekali. Saya mencoba untuk membuat baru ini staff gudang tadinya, tapi setelah saya lihat di dalam sini bahwa terlalu kompleks kalau misalkan saya bikin baru, karena banyak yang harus dikerjakan gitu ya, banyak yang harus di add dan segala macam. Saya takutnya malah nggak bisa. Akhirnya saya tetap menggunakan role awal ini, tidak membuat role yang ini tidak saya pakai, hanya untuk trial saja pada akhirnya. Nah, kalau kita mau melihat manajemen tadi, user management. Nah, untuk yang bisa muncul di sini adalah hanya user management yang mempunyai role ID selain admin, yaitu staff gudang dan IT dev. Untuk admin tidak akan muncul di sini. Untuk persisnya saya juga kurang paham kenapa gitu. Tapi yang saya tahu adalah kalau di SMS sendiri dia akan muncul gitu. Tapi untuk di app-nya tidak bisa muncul. Nah, kita masuk ke pembuatan menu. Bagaimana kita membuat menu, lalu nanti kita edit, kita tambahkan data, kita coba buat report. Nah, yang pertama untuk membuat menu, yang pasti kita masuk ke app management, lalu menu management. Nah, di sini udah ada 3 menu besar sebenarnya, yaitu sistem, manager, master data, dan inventory gudang. Saya ingin melanjutkan project saya, yaitu yang di inventory gudang. Jadi saya tidak akan membuat menu besar yang baru. Saya hanya membuatkan sub menu saja di dalam sini. Mungkin bagusnya jadi apa ya, barang masuk barang keluar, mungkin
stok barang barangkali ya, atau ya stok barang aja lah. Kita buka menu ID. Oh ya, karena menu ID-nya di sini ini hanya untuk pembelajaran sih sebenarnya. Untuk ID mau angkanya bebas, yang penting nggak sama sebenarnya bisa aja. Cuman untuk pembelajaran mungkin kedepannya ini kenapa saya buat seperti ini, supaya saya sendiri paham gitu. Barang masuk menu ID-nya tuh M10100 itu berarti arahnya ke M10000, 10200 berarti arahnya juga ke 10000 gitu. Jadi biar kelihatan rapi aja gitu, rapi dan terstruktur begitu. Jadi otomatis ketika kita akan membuat baru, ini kan sub menu ya, bukan menu baru ya. Jadi sub menu ini akan terparent atau terkoneksi dengan menu besarnya ini, inventory gudang. Jadi saya akan membuat menu baru yang body-nya atau menu ID-nya 10300. Karena 10100 sudah ada, 10200 sekarang 10300. Lalu namanya tadi mungkin stok barang. Nah, parent menunya kita pilih tadi apa sih tadi, M ya. Nah, inventory gudang. Levelnya karena paling pertama level 1, ini levelnya 2. Saya konsep 10 aja, cari aman. Linknya kita IG. Kenapa IG? Karena singkatan dari inventory gudang. Jadi biar saya nggak bingung sih sebenarnya. IG stok barang, oke. Item nggak perlu, status aktifkan. Kita save. Nah, cek, oke sudah ada. Oh sorry, aku pengen biar ada itunya, ikonnya, sorry, ikonnya biar sama tuh apa tadi, bukan arsip, salah, circle, sorry. Nah, ini tombol action ini ada 2 ya, bisa ngedit, bisa hapus. Nah, kalau salah kayak gini bisa kita edit gitu. Jadi kita nggak perlu repot. Oke, sama. Nah, ini udah jadi. Tapi kalau kita refresh lalu kita buka, sorry, kenapa bisa dibuka? Sebelumnya saya sudah pernah trial, jadi sebelum membuat video ini saya udah trial. Sebenarnya kalau kita contoh, jangan stok barang, berarti kita ulang lagi. Karena sebelumnya saya udah buka, jadinya bisa langsung muncul, teman-teman. Jadinya gampang kalau kayak gini, malah nggak bisa ngeliat kan. Karena sebelumnya saya udah ada ngedit ya, jadi dia bisa langsung terkoneksi. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nggak muncul nih pas ngedit ini, kok ini nggak muncul, nah itu bisa di user management, teman-teman. Role management, lalu kita edit. Tadi kan saya role ID-nya admin kan, edit di admin, cari menu yang teman-teman mau edit gitu. Nah, nanti di sini ditambahin permissionnya. Kalau nggak ditambahin kayak gini, nantinya malah nggak akan muncul gitu. Nah ya, add list, save, update. Nah, ini belum ada nih, kita tambahin dulu. Kalau nggak ntar akan sulit untuk kita membuat data, lalu mengedit-editnya itu akan bukan sulit, malah nggak bisa sebenarnya, karena butuh permission dari adminnya gitu. Delete list, save. Delete belum ada. Delete. Oke, kita delete. Ya, kita isi ada 5 ya. Kita update. Role-nya harus dipastikan role yang Anda gunakan, jangan Anda pakai role IT dev yang diubah admin, atau Anda pakai admin yang diubah IT dev. Nah, itu sampai matahari terbenam, hari kiamat juga nggak bakal dapat. Nah, oke, kita masuk lagi stok barang. Ini belum ada apa-apa. Kenapa belum ada apa-apa? Ya kan belum bikin database-nya gitu. Kita harus bikin database-nya dulu, di mana? Di SSM-nya. Nah, kita tutup aja. Nah, disinilah tempat kita membuat tabel-tabel data
inputnya itu adanya di sini. Nah, karena ini udah ada nih sebelumnya tabel barang keluar nih, kalau kita lihat nih ada tabel barang masuk juga. Ini udah jadi nih tuh kan. Nanti sekarang kita mau buat baru, kita buat new database. Salah harusnya sini. Saya nyari-nyari di klik di table, inventornya harus di data ya, underscore data. Ini dibuat sendiri manual. Tadi caranya tinggal diklik new database. Nah, itu tinggal ketik dan isi-isi tuh ntar. Nah nih, kita tinggal dibuat database-nya, diatur option segala macam. Nah, kita cari dulu table, kita klik new, lalu klik table. Kita mau ganti namanya jadi stok barang ya. Ini kurang bagus deh pakai bahasa Inggris, soalnya yang lainnya tuh pada pakai bahasa Indonesia ya. Takutnya nanti biar lebih bagus aja kali ya, kita ganti lagi aja jadi cek aja ya. Save. Bentar, kita pakai sekali lagi bahwa kita sudah bisa masuk. Balik lagi ke SMS. Nah, kita buat di sini struktur dari tabelnya. Nah, itu mau ada apa aja? Stok barang mungkin apa ya? ID barang mungkin ya, nanti pertama ya. ID barang. Misalkan ini yang akan jadi primary key-nya nanti. Jangan diulang nulis ya, ini kalau bisa saya isi semua, nggak isi untuk apa gitu kan. Ini kan untuk settingnya jadi primary key, tinggal kita klik kanan aja primary key. Nah, ini akan jadi primary key nya nanti. Lalu habis ID barang ada apa lagi? Nama barang, lalu tipenya pasti par 50 boleh. Lalu quantity pastinya lalu apalagi ya, vendornya mungkin ya, dari mana vendor partner. Lalu apalagi ya, untuk sambil mikir mungkin kita bisa ganti dulu nama tabelnya. Jadi tadi harus disamain stok barang, nggak harus disamain sih sebenarnya, cuman untuk mempermudah aja. Barang lalu ada ID barang, quantity, vendor, lalu apa lagi ya, keterangan mungkin, keterangan nantinya mungkin bisa buat apakah barang tersebut ID atau enggak gitu ya. Apa lagi ya, kita barangkali ID, nama barang, quantity, cukup segini ya. Kita save dulu. Mungkin apa lagi ya kalau dipikir-pikir ya, nama, ID, quantity, vendor, saya rasa cukup itu dulu ya. Udah, tabelnya udah jadi. Nah, sekarang tinggal gimana kita mencari tabel ini supaya masuk ke dalam menu tadi kan, tujuan awal ya kan. Nah, itu caranya adalah kita buka dev. Nah, makanya tadi kenapa harus diisi developer, salah satu role dari si admin, role dari si akun atau identity dari si akunnya. Kenapa? Karena ya fungsinya ini, kalau misalkan akun yang nggak bisa untuk develop ya dia nggak akan bisa masuk ke menu ini. Tinggal kita copy paste aja localhost-nya, portnya, lalu ditambahin /dev. Nah, kita cari nih tadi nih apa namanya,
stok apa tadi kita carinya, stok barang, tabel stok barang, kita generate skema. Nah, muncul kan stok barang tabelnya. Nah, tapi ini belum nyangkut ke menunya. Nah, tugas kita sekarang adalah buat masukin tabel ini, paling enggak 4 tabelnya dulu, masukin struktur tabelnya ke dalam menu stok barang. Kita cari di kategori gudang tadi, stok barang. Ini udah masuk nih, karena udah ganti kan. Stok barang, nah ini adalah tabel stok barang. Lalu kita buka ininya dulu, PHP-nya. Yang pertama diganti adalah ini kita ambil dari IG stok barang. Kita ganti IG stok barang. Lalu di sini juga kita ganti, ada 3 ya, IG stok barang, kita tambahin IG stok barang. Nah, untuk ini diganti juga menggunakan tadi bukan serial number, istilahnya apa tadi ya kalau di sini, menu ID-nya. Nah ya, kita masukkan menu ID-nya di sini. Kita copy paste aja dari atas ya. Kalau udah, kita save dulu. Oke, kita save. Di sini kita buka tadi stok barang. Nah, ini udah masuk. Kalau udah ada muter-muter kayak gini, kedut-kedut kayak gini, ini udah masuk tuh action, ID barangnya udah ada, nama barang, kuantiti, vendor, keterangannya udah ada. Nah, tinggal kita coba masukin datanya. Tapi sebelum kita bisa cobain masukin datanya, kita harus punya query-nya untuk kita bikin tabel program program di SSMS ini namanya programmability. Nah, itu diambil dari mana? Diambil dari codingan tadi. Itu adanya di paling bawah. Nah, ini kita tinggal copy aja yang dari N ini sampai sini, create, atau dari kebalikannya create sampai N ini boleh. Ini kita copy, lalu di sini kita klik query di inventory underscore data ya, query kita tinggal paste aja, lalu kita paste, lalu kita klik execute. Nah, harus seperti ini, comment complete successfully, artinya sudah berhasil. Gimana ngeceknya? Nah, itu bisa ngeceknya, kita refresh dulu, kita cek di inventory data, lalu kita buka programmability dan start procedure. Nah, stok barang ini udah ada 3 user def atau start procedure untuk save, list, dan delete, langsung otomatis. Ini udah bawaannya. Nah, tadi kita copy paste aja SQL yang ada dari app-nya. Karena sudah ada, bukan berarti selesai nih langsung bisa muncul, belum. Pertama kita harus mengkoneksikan dulu antara SSMS dan app-nya itu dengan codingan dari developnya, dari codingan dev-nya. Yang pertama kita coba list dulu. Nah, kita caranya gini, tinggal kita klik sekali lalu copy ya, copy, kita bawa ke di sini. Visibility function definition. Kita akan buat function baru di sini. Lalu kita copy paste 2 kali, lalu tipenya adalah SQL script, lalu user DB context, copy paste sekali lagi, statusnya kita aktifkan, nyalakan. Nah, oke, ini kita hapus, kita ganti dengan opsi stok barang list. Ini kita
kita cari function list di sini. Function list delete. Nah, ini list di sini nih. Nah, fc list kita tambahin di sini, kita paste fc stok barang list. Oke, kita save. Ini kita save. Oke, untuk mengeceknya kita kembali ke stok barang. Nah, kedut-kedutannya udah berhenti, artinya sudah bisa, function listnya sudah berhasil, karena yang pertama kan pasti adalah list ya. Yang pertama pasti adalah list. Nah, tapi untuk review ini belum bisa nih, karena kita butuh supaya ditambahkan terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, tinggal save, klik sekali, copy ke sini. Function definition, sebentar, kita buat baru, tinggal kita copy paste, lalu diisi. Kita copy, save, save. Nah, ini sudah, sekarangnya sudah. Ambil lagi stok barangnya, jadi kita copy ke delete, kita cari. Nah, ini delete. Nah, ini kita ganti dengan kita punya primary key, jadi ID barang. ID barang sudah. Oke, kita save. Nah, sekarang tinggal kita cek. Sudah, kita cek di stok barang. Nah, kita coba buat ID barang, misalkan D001. Barangnya panel, kuantitinya 10, vendornya keterangan. Oke, kita coba save. Ya, berhasil muncul. Kita coba delete, berhasil. Artinya 3 function tadi sudah berhasil dengan baik, sudah bisa berfungsi dengan baik. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk memvariasikan form input tadi. Kita coba customize form input ini untuk biar lebih menarik. Nah, itu caranya, tinggal kita. Nah, rencananya adalah vendor ini kalau teman-teman lihat, saya udah punya di sini vendor itu. Nah, udah punya komputer soalnya bukan di barang masuk. Nah, ini saya udah punya combo box, artinya saya sudah punya tabel data di SSMS, tinggal kita masukin aja nanti nih. Jadi vendornya akan saya buat seperti ini, ada combo box, jadi tinggal pilih doang, lalu keterangannya tinggal pakai radio button, oke atau NG, biar lebih bagus gitu. Caranya barang kita save lagi.
HTML-nya. Nah, untuk ambil contohnya, kita bisa masuk lagi ke saya bisa ngambil dari ini apa namanya, inventory barang masuknya. Tadi kan kalau kita lihat strukturnya sama ya, di bawah itu vendor sama keterangan. Itu nggak kita copy paste aja, kita ambil gitu. Save, reload, kita refresh, kita lihat jadinya seperti apa. Oh, masih belum berhasil, tapi untuk keterangannya bisa. Kita lagi hilang ya. Vendor tuh hanya vendor, makanya nggak muncul for vendor, jadinya pembuatnya vendor, vendor. Nah, untuk CBO nya nggak usah diganti karena kita ngambil dari CBO ID vendor. Oh iya, CBO ini juga belum ada ya. Tapi ininya belum muncul apa namanya, combo boxnya. Kenapa? Karena belum ada. Nah, itu kita ambil dari PHP nya. Kalau kita cari di sini, kita search CBO ID. Salah. Kita copy aja sama kayak tadi, kita pindahkan ke PHP nya juga. Itu adanya di reload lagi. Oke. Nah, sudah bisa muncul ya combo boxnya. Kita coba input dulu. Nah, udah bisa ya teman-teman. Terus saya ingin merapikan sedikit, mungkin tabelnya ini kan kayak nggak ada spasi gitu. Bisa di sini kalau nggak salah ya. Nggak di atas.
lalu biar kotaknya lebih rapi gitu, kita rapiin sedikit. Biar sama semua panjang pendeknya, refresh lagi, buka threadnya. Nah ini kan jadinya lebih pendek tuh, lebih rapi kan, tapi nggak ada merah-merah kayak tadi, jadi lebih minimalis ya, lebih enak dilihat. Coba lagi ya, B kosong 2 garangnya 1 status. Nah bisa ya, aman ya. Oke, nggak ada masalah. Nah sekarang kita mau tambahin apa ya? Biar rapi mungkin kita lihat dulu. Kita lihat button masuk di sini sebelum tombol print ya. Udah jadi sih tombol boxnya, udah bagus. Nah, tinggal mungkin ini sih kita tambahin tombol action kayak gini kali ya, biar lebih keren gitu. Nah, ada. Oh, melek ya teman-teman. Harusnya belum ada karena belum saya tambahin dari itunya. Harusnya nggak ada. Nah, itu caranya. Lagi di sini. Nah, ini kalau kita lihat ada button action statusnya di sini, di bawah sini seharusnya ada, karena nggak ada dia langsung oh ya. Nah kita copy dari sini aja nih biar sama, kita copy, kita buang dulu sini. Udah ada tapi nggak ada hasilnya, nggak bisa tuh. Apa kita apa karena belum kita koneksiin sama sekali gitu. Nah untuk koneksiinnya tadi dari HP-nya, kita buka yang HP-nya. Ini kebetulan saya udah punya, kita tinggal copy paste doang. Nah dari sini nih, print sampai print full. Nah copy sini, ini fungsinya untuk tadi ada ini. Nanti saya jelasin dulu aja nih. Sini. Nah print dan ada dua nih, ada print, ada printful. Nah bedanya apa? Kalau print nantinya itu aku pengennya ketika kita klik tombol print, nah yang muncul di teleriknya itu adalah yang muncul di teleriknya itu hanya satu baris aja gitu, satu baris ini nih di B001 panel ini gitu. Nah kalau misalkan nanti printful, nah dia dari atas sampai bawah gitu ya, kurang lebih gitulah. Nah ini udah jadi print, tapi karena ini masih namanya list barang masuk TRDF, kalau saya save nanti dia malah ngeprint yang dari ini barang masuk nih. Jadi ntar saya ganti dari sekarang aja, jadi barang, lalu ini parameternya harus pakai primary key-nya punya kita. Apa tadi primary key, table kita, menu kita itu ada barang, pakailah ID barang, jangan pakai yang lain, nanti orang nggak bisa. Kayaknya ini
ganti namanya biar juga bisa. Jadi ini segini doang. Nah lupa nih kan, harusnya sampai sini nih. Dari barang keluar, balik lagi. Nah kurang tadi kita itu kopinya, pantas atasannya ada yang kurang, harusnya lebih panjang dari itu tadi. Ini saya sampai ke, nah ini di sprint full harusnya begini. Nah ini tadi salah, jadi kita hapus lagi. Nah ini kita ganti semua jadi list stok barang gitu. Ini ID-nya ganti dengan tadi ID barang punya kita. ID barang juga. Ganti semua. Nanti kita akan membuat bisa ditarik jadi ID barang, ganti juga jadi ID barang. Aduh barang lagi, barang. Oke, udah cek lagi, jangan sampai ada yang salah. Oke, kita save. Kita coba lihat. Nah, ini kita tinggal kita klik, sudah bisa, tapi pasti nggak bakal muncul apa-apa. Karena ya tadi kita kan belum bikin ini list stok barang TLDX cannot be resolved, karena nggak ada apa namanya listnya gitu, kita belum bikin. Harus bikinnya di mana, di Telerik gitu. Nah, pastiin jangan sampai ada yang sama nih ntar. Oke, nah ini kita udah selesai, tinggal gimana caranya supaya report itu bisa muncul gitu. Nah karena report itu kecil bentar, ini masih jalan apa enggak recordingnya. Aman ya, masih jalan ya. Kita coba pakai Telerik. Nah ini kebetulan kita tadi sebelum ini saya udah sengaja bikin template nih, tapi ntar saya coba bikin dari awal gitu biar teman-teman ngerti ya, teman-teman yang lihat ngerti gitu. Nah ini jangan lihat dari sini deh, ketahuan dong. Kita ya file new, bikin baru. Nah sebelumnya cek dulu, jadi begitu buka Telerik tampilan awalnya kan pasti bakal seperti ini nih. Nah kita ke option dulu, ini kita masuk ini. Kalau tadi teman-teman ingat di awal itu apa namanya codingan, nah itu ada dari sini connection. Jadi semua ini akan sama, jadi kalau sebisa mungkin jangan ada yang beda-beda gitu, maksudnya nama projectnya apa, nanti di sininya apa gitu. Jadi kalau bisa disamain semua. Kenapa? Karena nanti nyambung ke katalog kayak ke apa connection di Telerik ini gitu. Nah ini kita kopinya dari mana? Dari yang atas ini, connection string data source tuh, sampai belakang sini. Nanti
nanti dia akan koneksi ke sini gitu. Di sini juga di browse-nya di mana, jangan sampai mencar-mencar kemana-mana gitu data-datanya nanti. Kalau udah, kita bikinlah project baru dengan report. Intinya akan saya save di sini. Oh iya, pastiin foldernya adalah TRDX nih. Tapi karena tadi kita tulisnya di sini apa nih tadi, lupa lagi. Di sini list stok barang. Nah, ada list stok barang, ada list stok barang full. Bikinnya di sini list stok barang berarti. Stok barang. TRDX jangan TRDP. Karena tadi di sana juga editannya ngodingnya juga TRDX. Ini udah jadi. Sebelum ini kita dulu setting dulu biar nggak ribet nantinya. Saya biasanya nggak tahu kenapa sukanya A5 ya, nggak suka kertas yang gede-gede ya. Jadi karena kan nanti kan untuk list barang ini nanti kita ngeprint satu ini aja nih, satu kayak gini nih, satu nah kayak gini doang kan. Kalau misalkan apa ya, misalnya terlalu banyak itu kayaknya kurang ya, kayak kegedean gitu kertasnya, kita cuma print dikit gitu ya. Mungkin nanti kalau list barang full mungkin oke lah, agak banyak begitu ya. Nah, kita balik lagi nih, kita tarik nih. Ini ada 3 bagian ya, header, body sama footer, sama aja sih, hampir mirip kayak Word juga ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Sebelum kita buat table, kita harus membuat SQL data source-nya terlebih dahulu. Kita tinggal klik di sini set data, lalu SQL data. Nah, di sini connection kita udah pernah punya sebelumnya. Kita klik next, dan selectnya karena ini untuk satu data saja, jadi kita jadi kita pakai where di sini. Ini kalau misalkan mau semua kan cukup sampai select from apa namanya boleh. Ini karena kita mau menunjukkan satu aja, kita pakai where. Primary key-nya ID. Parameter execute ya, muncul ya di sini. Kita klik finish. Nah, sekarang karena saya udah punya template-nya, saya header-nya saya copy dan karena untuk mempermudah dan mempercepat ya teman-teman. Nah, tinggal kita gimana caranya bikin table gitu. Karena kita klik dulu bodinya, lalu kita table, kita buat, kita pakai SQL tadi, kita masukin aja ya, di barang nama barang ini masukin semua kali ya, itu dan buat satu keterangannya terakhir. Ini begini kan ya laporan ya. Next, bagus ini ya. Next, nah kita edit di sini supaya lebih rapi.
oke begini ya, isi lagi, oke, terus barang, oke, kita save, kita coba upload ya teman-teman. Nah, uploadnya itu di administration tool, lalu utilities, klik file collection. Nah, uploadnya harus dari, kalau kita lihat tadi di ini itu mana nih, print. Nah ini ada ini nih, folder UPB. Nah, kita cari itu di app report UPB. Nah, ini udah ada sebelumnya, kita coba masukin. Upload. Oke, kita coba ke stok barang, kita coba klik. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Ini kalau misalkan kita klik ya satu-satu, nah muncul label betul ya. Jadi kalau misalkan dia satu gitu, satu, nah itu namanya print list aja, satu aja gitu. Nah, jadi kita mau bikin yang ini nih full. Nah, ini kita belum punya kan barang full, nah itu kita bikin lagi di Telerik. Report, terus barang full, coba dipastiin lagi ya, stok barang full. Oke, save. Oke, untuk ini saya juga mau pakai A5 aja. Oh, tadi ini masalah label. Kita sekalian kita save ulang ya. Stok barang seharusnya. Nah, biar tadi karena hanya copy paste jadi lupa deh. Kita copy, kita paste di sini, kita ganti jadi barang full nih. Full. Wah, penuhan ya. Barang full. Nah, nah untuk di sini karena beda lagi, kita saya harusnya tadi nambahin data SQL lagi nih. Nah ini karena semua, jadi kita beda lagi apa jenis ininya, statementnya, SQL-nya. From stok barang. Nah hanya begini aja udah. Next, secure. Nah langsung muncul kan dua-duanya. Kita masukkan label wizard pakai SQL letter 1. Karena belum ada aja gitu. Ini kita coba rapikan. Teman-teman, buat teman-teman yang mau nambahin gambar, ini saya contohin karena tadi saya di awal hanya copy paste aja. Nah ini saya coba contohin, misalkan saya mau nambahin gambar nih, tinggal klik, kita klik picture box gitu. Nah udah,
Gimana caranya biar ada gambar? Kita lihat di sebelah kanan ini ada box property, kita cari value-nya. Nah, misalkan gambar apa nih, misalkan gini, udah ada ini gambarnya, kemudian gambarnya. Nah, kan ini kegedean kan, tuh kelihatan dikit. Ini diganti sizingnya jadi range. Nah kayak gitu misalkan, jadi dia bisa ngikutin tuh. Itu ada model-modelnya, cuman ini terlalu gede ini gambarnya. Nah itu misal teman-teman mau bikin apa namanya, gambar, masukin gambar. Nah untuk tanggal ya tinggal sebenarnya kita tinggal text box aja baru, lalu kita station. Nah di sini ada banyak function di sini kayak data, time, terus ada month, dan ini now. Jadi kita ketika kita ngeklik sekarang ya itu yang muncul gitu. Itu yang saya pengen gitu. Jadi mungkin mau ngetasin ininya kali ya, ngetasin ketinggiannya biar nggak terlalu masih satu. Oke, kita save, kita upload ulang ya yang tadi ya, karena tadi nama tabelnya salah, nama laporannya salah. Kita ulang ini administration tool, lalu utilities, file collection, kita add report, terus PB. Tadi list barang harus dulu, langsung upload dua aja barang tuh, dan upload. Kita coba ini stok barang, bisa kan? Oke, masih bisa. Harus full. Nah dia akan dua yang muncul teman-teman gitu. Mungkin biar lebih kelihatan lagi gitu, kita coba masukin beberapa lagi ya. Tanggalnya juga keluarnya tanggal hari ini. Terus tabel stok barang juga munculnya sama PT saya ceritanya. Kalau barang full, nah jadinya seperti ini. Tanggalnya, kalau ada apa namanya, stok barangnya. Jadi bisa kita edit gitu. Oke. Mungkin saya rasa udah cukup sekian video dari saya. Bila nantinya ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa ditanyakan langsung aja ke saya atau bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih, selamat, sampai bertemu kembali.